Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali melanjutkan membaca buku yang berjudul Min Akhta'il Azwaj, beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan kesalahan yang ketujuh. Masih setuju ya? Ini ada 32 kesalahan. Kesalahan yang ketujuh dari kesalahan yang dilakukan seorang suami, dia suka memakan harta istrinya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Kemarin pengarang banyak memberikan contoh, ya, berhutang tidak mau dibayar, kebutuhan pokok pakai uang istri, tidak mau pakai uang suami. Ya, ketika bekerja sama, ya, keuntungannya tidak mau diberikan kepada istri. Semua rusaknya ini karena adanya pemahaman yang butuh diluruskan bagi seorang suami yang masih memahami harta istri adalah harta suami. Padahal tidak. Harta istri adalah harta istri. Harta suami adalah harta suami. Harta suami dan harta istri bisa menjadi milik keduanya jika harta tersebut sama-sama milik keduanya. Ya. Jadi tidak dibolehkan seorang suami selalu berprinsip setelah saya menikah seluruh harta istri adalah milikku, ya, kepunyaanku. Itu adalah sebuah kesalahan. Kita masuk pada kesalahan yang ke-8 dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga. Apa itu? Qillatul hirsi ala ta'limi zaujati amra diniha. Kurangnya semangat seorang suami untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Kurangnya semangat seorang suami untuk mensaranai bagaimana istrinya bisa mengetahui perkara agamanya. Bahkan kita dapati ada seorang suami yang dia menghalang-halangi istrinya untuk mempelajari ilmu agama. Ini adalah suatu pengkhianatan dalam rumah tangga. Pengkhianatan. Ketahuilah, ketika seorang laki-laki telah menikahi seorang wanita, seorang laki-laki itu wajib menafkahi istrinya dari 2 jalur. Ini ya, wajib dia nafkahi. Dia nafkahi jasadnya. Ini yang pertama tugasnya, menafkahi jasad wanita itu. Makannya, minumnya, obatnya ketika dia sakit, pakaiannya jangan sampai dingin. Itu namanya memberikan makanan pada jasad. Ini wajib. Kewajiban yang kedua, memberikan makan pada hatinya. Wanita itu makhluk yang lemah, kurang akal dan kurang agamanya. Dia butuh juga diberi makan hatinya, karena tulangnya itu bengkok. Ya, dan tidak ada cara meluruskan kebengkokan wanita kecuali dengan cara diberikan makan hatinya.
Jadi jangan ibu polisi, wah istriku ini kurang apa, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kasih makan contoh tiap hari deh supaya lurus. Nggak lurus itu, mau kasih makan kontrol deh pada bahasa supaya lurus, kuat-kuat, salah. Yang meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini, yang menyempurnakan kekurangan agamanya, itu diberi makan hatinya. Mau diberi makan itu hatinya. Dan disitulah penyebab utama banyaknya wanita yang durhaka, karena tidak diberi makan hatinya. Kebutuhan hati itu terhadap ilmu agama seperti kebutuhan ikan terhadap air. Saya bisa gambarkan bagaimana kebutuhan ikan terhadap air. Bagaimana? Coba angkat ikan di air. Apa yang terjadi pada ikan? Coba pisahkan antara ikan dengan air. Coba lihat. Coba apa yang terjadi pada ikan itu? Apa yang terjadi? Begitulah wanita. Kalau kamu tidak pernah memberikan kebutuhan nafkah pada hatinya, dia akan seperti ikan yang tidak berada di air. Dia akan durhaka. Disebutkan pengarang ini bahayanya. Kalau wanita itu kamu tidak pernah ajarkan dia ilmu agama, atau kalau kamu tidak bisa mengajarkan ilmu agama, kamu saranailah bagaimana dia bisa mengetahui ilmu agama. Berikan buku-buku, dengarkan ceramah-ceramah. Karena kan biasa juga suami kan tidak bisa mengajarkan ilmu agama istrinya. Bagaimana mengajarkan ilmu agama istrinya biar Iqra 1 belum tamat? Kan gak cocok. Ya kalau kamu tidak bisa mengajarkan ilmu agama, kan ada sarana lah. Kamu antar taklim, kamu izinkan dia pergi taklim, kamu kirimkan dia, oh ada taklim di sana, begini dan begini. Itu kamu sudah dikategorikan memberikan nafkah untuk hatinya. Walaupun kamu tidak mengajarkannya, orang lain yang mengajarkannya, didengar dari orang lain ilmu agama, itu sudah kamu memberikan nafkah pada hatinya. Bahaya jika seorang wanita yang kurang akal dan kurang agamanya itu tidak diberikan nafkah pada hatinya. Kata pengarang 1, lam ta'arif haqqa zawjiha. Bahaya. Wanita yang tidak pernah diberikan nafkah hatinya itu, tidak pernah didengarkan ceramah, ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat, dia tidak akan mengetahui hak suami. Dia tidak akan mengetahui hak suami. Walam tastati an turabbiya auladaha. Dia tidak akan mampu mendidik anaknya. Wa tar'a manzilaha. Dia tidak mampu mengurus rumah tangganya. Maka itu, kalau ada istri ya malas, tidak mau masakkan suaminya, tidak mau cucikan pakaian suaminya, tidak mau mengurus anak-anaknya, kerjanya tidur, HP tidur, jalan-jalan saja, tidak mengetahui hak suami, apa hak suami, tidak tahu mengurus anak, tidak tahu mengurus rumah. Ketahuilah, itu penyebab utamanya hatinya yang rusak. Hatinya mau dinafkahi, hatinya rusak. Jangan dikasih makan contoh. Ketika istrimu tidak masakkan kamu, tidak cucikan pakaian kamu, suka membangkang, suka menentang, kuntul, malas, jangan kau manjakan dengan uang.
Jangan kau manjakan dengan pergi ke sana dan kemari. Dia tidak akan mungkin jadi bidadari. Dia akan menjadi bidadari bermata uang. Jadi bidadari mata uang nanti. Kalau dia rusak, kamu nafkahi dia pada jasadnya. Itu bukan mengobati. Istri malas, durhaka, dimanjakan tuh dengan uang. Ya paliknya ini uang, ini paliknya HP, ayo paliknya kita ke toko, di jalan-jalan. Ini yang dicari-cari wanita ini yang disenangi. Dia sengaja itu. Wanita itu tobiatnya punya khilah, tipu muslihat. Ingat ya, tobiat wanita itu punya tipu muslihat yang bisa menipu laki-laki. Ini sengaja malas supaya dia ajak jalan-jalan. Sengaja ini supaya dikasih uang. Padahal itu tidak mengobati, kata pengarang, itu tidak mengobati. Dia akan menjadi bidadari bermata uang. Tapi kalau yang isi yang begini, yang kamu obati hatinya kamu obati. Kalau ada istri-istri durhaka, tidak memahami hak istri, tidak memahami hak suami, tidak mau masak, tidak mau ini, tidak mau ngurus anak, durhaka saja. Kamu nafkahi hatinya, bukan jasadnya, hatinya. Nasihati dia, hadir di majelis ilmu, dengarkan, suruh dengar ceramah, berikan buku-buku. Tidak ada yang memperbaiki, kata pengarang, kedurhakaan seorang wanita itu kecuali dengan cara memperbaiki hatinya, menafkahi hatinya. Laki-laki yang pengkhianat dalam rumah tangga, laki-laki yang memberikan nafkah kepada istrinya hanya nafkah jasad saja, tapi tidak memberikan nafkah hati, itu pengkhianat. Suami pengkhianat adalah suami yang suami pengkhianat adalah suami yang memberikan nafkah hati pada istrinya, tapi tidak memberikan nafkah pada jasadnya. Ini juga pengkhianat. Paham? Paham? Bosnya pengkhianat. Jika suami tidak demi memberikan nafkah istrinya, jasadnya, tidak juga diberikan nafkah hatinya. Ini suami pengkhianat besar ini. Ini pengkhianat ini. Suami yang hebat adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah jasad dan nafkah hati. Kita maklumi bersama ya, bapak-bapak, kita itu sibuk mencari nafkah. Pergi pagi hari, pulang sore, biasa lelah, capek. Ya, kalau memang kita tidak bisa hadir bersama istri pergi taklim, tidak bisa sama-sama berboncengan, bergandengan tangan, tidak bisa, minimal kamu angkat istrimu. Kamu sudah mendapatkan pahala. Atau minimal kamu beritahukan kepada istrimu, ada taklim ini. Minimal kamu sudah dikatakan menafkahi. Tidak mengharuskan apalagi kalau kamu sama-sama berboncengan, sama-sama menghadiri majelis ilmu. Subhanallah. Ya, itulah keindahan. Ya, itulah keharmonisan yang hakikat. Ketika seorang suami istri pergi taklim bersama-sama, ya, atau minimal kalau istrinya tidak hadir, suaminya yang hadir. Ketika dia pulang, dia sampaikan kepada istrinya, oh yang saya dapat dari ilmu begini dan begini, Masya Allah. Atau ketika istrinya yang hadir, suaminya tidak hadir, istrinya yang sampaikan kepada suaminya, dari saya dapatkan begini dan begini. Subhanallah.
Ini hati butuh terus disirami. Suami yang pengkhianat, ini pengkhianatnya pengkhianat. Adalah suami yang sayang terhadap istri, tapi istri orang lain. Itu pengkhianatnya. Suami yang cinta terhadap istri, tapi istri orang lain. Suami yang perhatian terhadap istri, tapi istri orang lain. Dan ini ada kita dapatkan seperti ini, suami seperti ini. Biasa dewe aki, ukti sudah ke sholat malam. Masya Allah, sudah ke sholat tahajud. Dan dia tidak pernah sama sekali menyampaikan hal itu kepada istrinya. Ini pengkhianatnya para pengkhianat. Ukti, Senin Kamis nah, jaga ki puasa Senin Kamis tak. Pernah ki sampaikan kepada istri tak, itu pernah ki. Itulah pengkhianatnya para pengkhianat. Ukti, ingat kina taklim di Masjid Bilal. Jangan ki lupa bawa catatan tak. Bawa ki pulpen buku nak. Pernah disampaikan terhadap istri tak. Itulah pengkhianatnya para pengkhianat. Ya. Jadi termasuk dari kesalahan seorang suami, dia kurang semangat menjadikan istrinya itu pintar ilmu agama. Tidak tahu kenapa. Dia senang, dia gembira kalau ukti senang pintar ilmu agama, sedangkan istrinya bodoh ilmu agama. Sedangkan yang masakan itu siapa? Yang mencucikan pakaian kamu siapa? Yang mengurus anak-anak kamu itu siapa? Yang bikin kamu kopi kental-kental banyak-banyak susunya siapa? Kamu tidak mau jadikan dia pintar. Ala ta'limi zawja amra biniha. Jadi ini kesalahan yang disebutkan oleh pengarang. Killa kulhir ala ta'limi zawjati amri biniha. Kurangnya semangat seorang suami menjadikan istrinya itu pintar terhadap ilmu agama. Ingat, salah satu ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan dosa-dosanya di hari kiamat. Sahabat mengatakan, khabu wa khasiru, celaka mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Tidak dilihat, tidak diajak bicara, dan tidak dibersihkan dosa-dosanya. Siapa gerangan mereka? Kata Nabi, salah satu dari 3 itu adalah ad-dayus, orang-orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Dia biarkan kemungkaran terjadi di kepemimpinannya, di rumahnya. Dia biarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Padahal dia suami. Mungkin istrimu tidak tahu ini kemungkaran, ini dilarang, ini tidak boleh, karena kamu tidak pernah mengajarkan dia ilmu agama. Kamu tidak pernah izinkan dia hadir majelis-majelis ilmu, sehingga kamu tidak tahu. Jangan sampai ya istri kita di rumah sholat zuhurnya jam 2, karena tidak pernah kita ingatkan sholat asarnya jam 5. Mungkin akan terjadi karena kita setelah pulang dari masjid tidak pernah kita sampaikan istri kita sudah pergi sholat tepat pada waktunya, sehingga istri kita menganggap biasa hal itu adalah hal yang biasa dan tidak pernah disampaikan. Istri kita tidak pernah menyadari bahwa wanita itu walaupun sholat di rumah, dia tetap wajib sholat tepat pada waktunya. Pernahkah kita setelah pulang dari masjid kita
kita ingatkan istri kita, sudah pergi sholat? Sudah pergi sholat? Yang pertama telepon, sudah sholat? Tapi tidak dilakukan hal itu. Jangan sampai istri kita suka terlambat sholat karena kita tidak pernah mengingatkannya. Ini qillatul his, menunjukkan qillatul his ala ta'limi zaujah. Ya. Mungkin istri kita tidak bisa membedakan mana haid, mana tidak haid. Mungkin istri kita di rumah tidak pernah menggunakan sutra dalam sholat. Pembatas, jika orang lewat bisa membatalkan sholatnya, dia tidak pernah menyadari hal itu. Karena tidak pernah diajarkan ilmu agama. Bahaya sekali kalau wanita tidak pernah diajarkan ilmu agama. Kita akan terjerumus dalam perbuatan berdosa, membiarkan kemungkaran terjadi di rumah. Mungkin karena sebabnya istri tidak mengetahui itu adalah suatu kemungkaran. Itu adalah suatu kemungkaran. Ya. Suatu ketika Nabi SAW tidur. Dalam tidur beliau bermimpi. Dan mimpi para nabi itu wahyu, ya. Tidak ada seorang nabi bermimpi kecuali itu wahyu. Maka Nabi bermimpi. Dalam mimpi beliau, Nabi dibawa oleh dua orang laki-laki, itu malaikat. Nabi dibawa di sebuah tempat yang terbentang. Di tempat terbuka ini, Nabi menyaksikan ada seorang laki-laki yang ditidurkan terbentang. Dibangunkan laki-laki ini. Di atas laki-laki ini berdiri seorang laki-laki yang memegang batu yang besar, kata Nabi. Saya menyaksikan ini. Dia memegang batu yang besar di atas kepala laki-laki yang ditidurkan. Laki-laki ini menghantamkan batu yang besar itu di atas kepala laki-laki yang tidur ini. Dihantamkan batu, kepalanya terhambur, hancur, batu terbentang. Karena kerasnya kepukulan batu itu, hancur kepala orang ini, batu terbentang. Kembali orang ini mengambil batu itu. Baru dia ambil akan berangkat, kepala orang ini kembali utuh. Diputuskan oleh Allah. Kembali orang ini melemparkan batu yang besar di kepala orang ini, hancur. Terbentang lagi kembali batu itu. Kembali orang ini mengambil batu, belum sampai kepala orang ini utuh kembali. Terus terjadi dalam riwayat ila yaumil qiyamah. Hal ini diperlakukan sampai hari kiamat. Orang ini disiksa, dihantamkan batu terus sampai hari kiamat. Menunjukkan ini azab kubur, terjadi pada azab kubur. Karena ila yaumil qiyamah. Maka Nabi berkata, siapa mereka ya Jibril? Kasihan sekali. Kata Jibril, mereka orang-orang yang lebih senang tidur dibanding sholat. Lebih senang tidur. Kalau anda capek sholat dulu baru tidur, jangan tidur dulu baru sholat. Kalau sudah masuk waktunya, pilih sholat dulu, jangan tidur dulu baru sholat. Jangan sampai kita sholat jam 2, jangan mau tidur dulu. Sholat asar jam 5, karena jangan tidur dulu. Kalau sudah mau kita 5 menit, azan jam kita tidur. Tunggu nih, sabar. Istirahat itu di surga. Istirahat itu di surga. Memang lelah di dunia itu beramal. Ya, menunggu waktu sholat, sabar. Setelah sholat, silakan tidur. Ya, jangan tidur dulu waktu sholat. Ya, ini diingatkan oleh istri kita sebagai qillatul his ala ta'limi zaujah. Dan insyaallah kita akan masuk nanti pada pertemuan berikutnya pada kesalahan yang 9. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.